Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Gistanul Tahyani. Saya dari kelas 3 SD A323 dengan NPM 23144460098. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas dari Bapak Taufik, yaitu yang pertama, apa sih pengertian psikologi pendidikan? Menurut saya, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan studi tentang bagaimana individu belajar, mengajar, dan mengembangkan potensi mereka dalam konteks pendidikan. Meliputi pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang memengaruhi proses pembelajaran, pengajaran, pembelajaran, dan perkembangan siswa di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Psikologi pendidikan mencoba menjelaskan bagaimana motivasi, kecerdasan, emosi, dan faktor psikologis lainnya mengaruhi hasil belajar, serta bagaimana pendekatan-pendekatan yang efektif dalam pengajaran dapat dirancang dan diterapkan untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu, apa manfaat calon guru SD mempelajari psikologi pendidikan? Mempelajari psikologi pendidikan memiliki manfaat yang penting bagi calon guru SD. Antara lain yang pertama yaitu dapat memahami perkembangan anak. Psikologi pendidikan membantu calon guru memahami tahap-tahap perkembangan anak, baik fisik maupun mental dari anak. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah belajar. Memahami psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk mengidentifikasi masalah belajar yang mungkin dihadapi siswa. Untuk yang ketiga, penggunaan strategi pengajaran yang efektif. Guru dapat memanfaatkan pengetahuan psikologi pendidikan untuk merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya, apa saja yang menjadi fokus kajian dalam psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan. Beberapa fokus kajian psikologi pendidikan meliputi yang pertama, proses pembelajaran, yaitu memahami bagaimana individu belajar, mengingat, dan menerapkan informasi. Kemudian, untuk yang kedua yaitu mengembangkan kognitif, menginvestigasi bagaimana perkembangan kognitif individu berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan tersebut. Lalu untuk yang ketiga yaitu motivasi belajar, meneliti faktor-faktor yang memotivasi individu untuk belajar, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Lalu yang selanjutnya yaitu apa saja kontribusi pendidikan dalam dunia pendidikan, khususnya praktik pembelajaran SD. Baik, psikologi pendidikan memiliki banyak kontribusi dalam dunia pendidikan, terutama dalam praktik pembelajaran di SD. Berikut merupakan beberapa kontribusi utamanya dan contoh fun fact-nya. Untuk yang pertama yaitu pengembangan kurikulum. Psikologi pendidikan membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan emosional anak-anak SD. Contohnya yaitu penyesuaian kurikulum matematika agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa di berbagai kelas. Untuk yang kedua yaitu pemahaman tentang proses belajar. Dengan memahami bagaimana anak-anak belajar, guru dapat menggunakan strategi mengajar yang lebih efektif, misalnya menggunakan metode cerita atau memfasilitasi pemahaman konsep-konsep kompleks. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi dan pengukuran. Psikologi pendidikan membantu dalam pengembangan alat evaluasi yang dapat mengukur kemajuan siswa secara tujuan. Contohnya yaitu penggunaan tes standar nasional untuk mengukur kemampuan membaca siswa yang diberikan oleh sekolah.
Baik, berdasarkan hasil tes kepribadian yang kemarin sudah saya lakukan, yaitu saya termasuk orang dengan kepribadian koleris, dan itu benar memang. Saya itu orangnya tidak suka basa-basi, terus tidak pantang menyerah, dan juga suka mengambil keputusan. Sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.